There is no hierarchy in the prison system no more. There's only one strength in the whole of the prison system in this country. It's one strength, and no one's going to master it, and that's the Islamic strength. Whether you like it or not, the force within the prison system right now is Islamic. So it's like, it's more, there's no hierarchy in the prison system. There's one group that run the prison system, and it's the Muslim fraternity. Whether you like it or not, it's fact. Hengki saat ini dipenjara dalam waktu yang cukup lama, yaitu 18 tahun. Dia berpindah-pindah penjara selama periode itu, sehingga dia cukup paham dengan sistem penjara di UK. What's the difference with them and other groups? The solidarity. They're all for one and one for the other, like D'Artagnan and that. They've just got this. If you're in jail and you've got a white boy getting attacked by 6 Muslims, none of them's helping him. Even if you know him or don't know the white boy, no one's helping him. But if you've got a Muslim boy getting battered by 6 individuals, whether these Muslims know him or not, they're going in and helping him. And that's where their strength is. If you're the brother, you're the brother. And that's why it's becoming so dominant right through the prison system. Sebagai non-Muslim, ia merasa cemburu melihat persaudaraan di antara sesama Muslim. Now some Scousers, majority of them, convert because of the crimes. See, in the faith of Islam, they will accept anyone into that faith as long as you repent your sins. So you've got nonsense right through the system, doesn't matter black, white, Asian, doesn't matter, who are converting to Islam, repentance in the sins, but for protection, knowing they can't be touched on the wing because the Muslim brothers will deal with the situation. He's one of us, you can't go near him, doesn't matter about his offence, you know what I mean? So that's where it's a little bit messy. Well, that's what I'm saying. Whereas in this prison system, if you convert to Islam, you're protected by the Islamic community within the system. Wow. That's fact. That's definite. I admire that. I don't admire that they're protecting the nonsense. What I do admire is the loyalty and the strength and the brotherhood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi satu konten yang cukup bisa kita jadikan sebagai sebuah iktibar, mengambil sebuah pelajaran tentang ukhuwah atau persaudaraan, khususnya persaudaraan sesama Muslim, persaudaraan sesama iman. Jadi memang diakui atau tidak oleh dunia ini, umat Islam dengan ajarannya, baik yang ada dalam Al-Quran maupun hadis, seperti dalam Quran surat Al-Hujurat yang pada intinya menerangkan bahwa orang mukmin satu dan mukmin yang lainnya itu sebenarnya adalah saudara. Dan dalam beberapa hadis juga disebutkan mukmin satu dengan mukmin lainnya itu seperti satu bangunan yang bagian dan bagian yang lainnya itu saling menguatkan. Demikian juga diperumpamakan seperti sebuah tubuh. Ketika ada satu bagian yang sakit, maka bagian yang lain itu akan merasakannya. Itulah sebenarnya solidaritas atau persaudaraan yang diajarkan oleh Islam dan diyakini oleh orang yang punya keimanan yang kuat. Dan apa yang tadi barusan kita saksikan ya, satu bentuk solidaritas yang ada di sebuah penjara di Inggris, di mana napi-napi Muslim itu memperlihatkan kekuatan persaudaraan Islam, bahkan melampaui atau melewati batas ya, tidak mengenal soal ras, etnik, kemudian national state atau status-status primordial yang lainnya. Karena memang yang mempersatukan di antara mereka itu adalah akidahnya, keimanannya. Ketika ada saudaranya yang sedang mengalami sebuah kesulitan atau dizalimi oleh pihak yang lain, maka serentak sahabat-sahabat atau saudara-saudara seimannya itu akan membantu. Dan itu cukup mencengangkan bagi penilaian seorang gangster ya, seperti yang kita saksikan tadi. Bahkan itu menjadi perhatian dari pemerintah setempat, kemudian pemerhati sosial begitu terkejut dengan kekuatan persaudaraan Islam. Meskipun itu
Kita tidak tahu dalam rangka seperti apa ya yang terjadi di penjara Inggris saat itu, tetapi apa yang terjadi itu sebenarnya menjadi tamparan keras bagi kita, khususnya yang ada di Indonesia, di mana kita melihat bahwa seringkali ya kita yang sesama Islam, yang sesama iman itu kadang-kadang bertengkar untuk hal-hal yang tidak prinsip ya, bahkan kadang berbeda partai politik, berbeda ormas keagamaan, itu aja bisa menjadikan kita untuk bercerai-berai, bertengkar dalam hal-hal yang sepele begitu, dalam konflik-konflik sosial seperti itu. Padahal Allah dan Rasulnya berkali-kali menegaskan bahwa kabel atau hubungan yang bisa mempererat kita itu adalah hablullah, wa'tasimu bihablillahi jami'ah, berpeganglah pada tali Allah, pada kabel Allah secara totalitas, jangan sampai bercerai-berai. Semestinya ini menjadi identitas kita yang paling otentik. Jangan sampai perbedaan-perbedaan primordial yang lainnya itu menjadikan umat Islam terpecah. Ini fenomena yang sungguh memprihatinkan yang kita bisa saksikan di Indonesia. Jadi dalam hal ini mohon maaf ya, kita perlu belajar banyak terhadap apa yang terjadi di lapas atau penjara Inggris, di mana napi-napi muslim itu menunjukkan kualitas persaudaraan mereka, bahkan itu menjadi satu daya tarik untuk bisa menjadikan orang lain itu mu'alaf atau memeluk Islam. Teman-teman sekalian, sekali lagi sebenarnya identitas yang paling otentik yang harus kita banggakan itu adalah keislaman dan keimanan kita, melewati seluruh batas-batas primordial. Jadi siapapun yang sudah berucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu adalah saudara-saudara kita seiman. Jangan sampai kita dicerai-berai, dibatasi di kotak-kotak dengan kepentingan partai politik, kepentingan ormas Islam yang berbeda-beda seperti itu. Satu fokus kita adalah kabel Allah. Karena dalam Al-Quran sendiri ya, seperti kita ketahui, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Mohon maaf, tidak pernah kita temukan wala tamutunna illa wa antum muhammadiyun, illa wa antum nahdiyun, illa wa antum yang lainnya, begitu tidak pernah. Illa wa antum muslimun, siapapun yang berserah diri kepada Allah, berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu adalah saudara kita. Itu kabel yang paling utama. Kabel itu yang harus lebih kita pedomani daripada kabel-kabel yang lainnya. Kabel partai, kabel ormas, kabel kesukuan, kabel nasional, state dan lain sebagainya itu berada di bawah kabel keimanan dan keislaman. Jadi tidak ada salahnya kita belajar, kita mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di lapas Inggris itu, meskipun itu yang menurut beberapa kalangan kan kelompok-kelompok orang yang sedang bermasalah dengan hukum, tetapi kita tidak tahu permasalahan hukum seperti apa yang terjadi pada mereka. Tetapi sekali lagi kita bisa mengambil satu ilmu hikmah dari momen apapun, dari kejadian apapun. Bahkan kalau untuk mengambil ilmu hikmah itu ada sebuah kata mutiara, khudil hikmata walau min fahmil bahaim. Ambillah mutiara hikmah itu meskipun keluar dari mulut binatang. Artinya segala momen, segala peristiwa, jika kita mau mengambil pelajaran baik itu bisa kita dapatkan, kita bisa ambil iktibarnya. Dan kali ini kita mesti iri, kita layak iri terhadap apa yang terjadi di Inggris, di mana para nabi menunjukkan persaudaraan Islam yang begitu kuat. Kita berharap di Indonesia umat Islam tidak terpecah-pecah karena kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.